tanggal. Adia Kalisa, Anggi Prasetya, India Putri Zahra, Aulia Ardianti. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai puisi. Tahu puisi? Tahu. Oke, sebelum lebih lanjut, Ibu mau bacakan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan maknanya, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi. Tujuan pembelajarannya, kita akan menemukan identifikasi unsur pembangun, menyimpulkan dan menelaah serta menyajikan gagasan dan pendapat dalam bentuk teks puisi. Terlebih dahulu Ibu akan putarkan sebuah puisi. Kalian pernah nonton film Dilan? Semangat ya. Oke, di film Dilan siapa pemeran utamanya? Dilan dan Milea. Di dalam film tersebut ada, pernah kalian dengar Dilan membacakan puisi? Pernah. Oke, Ibu akan putarkan sedikit bagian dari puisi Dilan. Tuhan, ayolah, hari ini rasanya untuk malam ini. Aku mau kamu. Bu, jangan pergi jauh-jauh. Kan ada aku dulu. Kalau aku jadi presiden yang harus mencintai seluruh aku. Maaf. Dan mungkin isi aku. Jadi, kamu harus mengerti. Aku menyukai dari diri. Jadi tadi kalian sudah mendengarkan beberapa puisi Dilan kepada Milea. Katanya ada jadi bakwan lah, ada jadi apa kek? Roket, tahu aja ya, jadi makanan. Dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada, oke. Nah, oke. Tugas pertama, ya, persepsi kita, stimulus ada gambar-gambar. Ada berapa gambar? 4. Kurang lebih ada 4. Silakan kalian bagi kelompok kurang lebih 7 atau 8 kelompok. Jadi satu kelompok ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Kalau sudah, nanti Ibu bagikan lembar kerja ini, ya, lembar kerjanya kalian kerjakan sama-sama. Jadi Ibu bagikan ini, silakan kurang lebih 5 sampai 10 menit kalian kerjakan. Berbagi tugas sama-sama. Tentukan dulu yang nomor 1, gambarnya. Kalian komentari gambar yang warna hijau itu, ya, yang ada di layar. Itu gambar apa? Terus yang kedua, kalian pikir tadi sudah ada yang nyeletuk. Oh, gambar ini katanya. Ada yang belum? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita langsung saja pada gambar yang pertama. Gambar yang ini dari kelompok 1 mungkin dari kelompoknya menyepakati gambar nomor 1, silakan dikomentari gambar apa? Pemandangan sawah yang indah dan hijau. Pemandangan sawah yang hijau. Ada lagi kelompok 2 atau kelompok lainnya, silakan. Ya.
Lompat di sini. Oke, lanjut kita lagi ke gambar yang ini. Ada gambar ketiga. Rumah gubuk. Kampung. Ada gambar yang keempat. Pabrik cinta. Ada pabrik. Terus tambang. Jadi sudah ada kita dapat beberapa mengenai gambar di sini. Dapatkah kalian menyimpulkan yang bisa dijadikan tema? Kata-kata atau sesuatu yang bisa dijadikan tema apa nak? Desaku yang sangat indah. Oke, keindahan. Kita ambil tema tentang keindahan. Apa lagi? Alamku yang asri. Oh, kita belum ada. Oh iya, ini alam yang asri. Good. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan beberapa contoh puisi dari Dilan. Terus kita dinamakan persepsi ataupun stimulasi kepada kalian dengan menampilkan 4 gambar tersebut. Nah, dari hal itu mari kita bahas dengan judul apa tadi nak? Ada yang tahu puisi itu apa? Ada yang tahu? Karya? Karya. Apa lagi? Imajinasi. Apa lagi? Ada lagi? Perasaan. Apa lagi nak? Oh nggak ada, kita runutkan ya. Jadi puisi merupakan karya sastra yang atau berupa pengungkapan. Siapa? Penyair. Terus apa lagi? Jadi tadi kita sepakati bahwa puisi itu adalah ungkapan perasaan penyair yang dilakukan secara imajinatif atau daya khayalnya yang disusun melalui kata-kata dengan memperhatikan mulai dari struktur fisik dan batinnya. Nah, Ibu akan jelaskan dulu struktur batinnya. Kurang lebih ada 4. Ada tema, ada rasa, ada nada, dan ada amanat. Sedangkan struktur fisiknya ada diksi, ada kata konkret, ada imaji, ada gaya bahasa atau bahasa figuratif, dan verifikasi. Oke, yang pertama dulu nak. Struktur fisiknya ada diksi. Apa diksi? Ada yang tahu? Adalah pemilihan kata yang sering digunakan oleh Ya. Jadi kalau mau buat puisi dipilih-pilih kata-katanya yang bagus, yang mewakili perasaannya menggunakan kata-kata kias atau bukan makna sebenarnya. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret ini merupakan kata yang memungkinkan untuk munculnya imaji atau penginderaan. Contohnya kata suling. Nah, kalau sudah suling, kalian membayangkan apa? Mulai dari suaranya, good. Mulai dari bentuknya, alunannya. Nah, itu namanya kata konkret. Selanjutnya ini imaji atau citraan. Nah, imaji atau citraan ini yang berhubungan dengan alat indera kalian. Kalau dalam puisi biasanya tadi yang dari contoh itu apa? Yang kalian? Iya, yang bisa dilihat. Terus didengar.
seperti gambar ya bubuk yang nomor 3 itu kan nggak bisa dilihat nggak bisa dirasa atau gimana ya. Nih, ya terus ada bahasa figuratif atau bahasa awam kalian tuh gaya bahasa ataupun majas-majas yang digunakan dalam puisi. Oke, kita lanjutkan lagi ke bahasa figuratif atau gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. Ya, jadi yang paling banyak mendominasi kalau dalam puisi itu ada majas apa? Ya, contohnya itu ombak berkejaran. Artinya apa? Sesuatu atau kata-kata yang memiliki sifat seperti manusia gitu. Masa sih ombak berkejaran? Memangnya manusia berkejaran kayak gitu ya. Nah, itu jadi benda mati itu seolah-olah memiliki nyawa atau memiliki sifat-sifat seperti manusia. Lalu yang paling mendominasi atau banyak juga digunakan itu ada majas metafora, yaitu perumpamaan secara langsung. Nih lagunya Agnes, dengarlah matahariku. Nah, ya, jadi perumpamaan secara langsung. Dengarlah matahariku, bukan matahari. Oh matahari dengarlah, bukan ya. Tapi kita anggap siapa ini matahariku? Misalnya kekasih dan lain sebagainya. Terus misalnya majas hiperbola, sesuatu yang dilebih-lebihkan, atau bahasa anak sekarang apa? Alay, lebay. Nah, ya. Jadi sesuatu yang dilebih-lebihkan. Oh, dirimu cantiknya, dirimu sungguh memesona dan lain sebagainya gitu ya. Terus misalnya ada perumpamaan juga, biasanya banyak menggunakan kata bagai, engkau bagaikan, engkau bagai dan lain sebagainya. Makanya banyak menggunakan kata-kata seperti ini. Terus lanjut lagi verifikasi. Nah, verifikasi ini ada 3 kurang lebih. Ada rima, ada ritme, ada metrum. Ya, kalau rima itu lebih kepada pengulangan bunyi. Misalnya kalau dalam puisi itu ujung-ujungnya banyak i. Aku di sini sendiri, ya, menunggumu sampai mati. Kan ujungnya itu. Nah, itu namanya rima atau adanya pengulangan bunyi. Terus ritme. Ritme ini alunan yang terjadi karena adanya pengulangan bunyi atau adanya pengulangan ritme. Nah, karena ada nya itu tanpa kalian sadari ketika membaca memiliki apa? Alunan tertentu. Lanjut lagi metrum. Metrum itu ukuran irama yang ditentukan oleh banyaknya kosakata yang digunakan. Jadi misalnya dalam satu larik itu bait ya, larik itu baris. Sama dengan baris. Nah, misalnya dalam satu baris tuh ada berapa kata? Otomatis kan kalau misalnya aku di sini sendiri. Udah ada katanya enggak? Menentukan panjang pendek. Kalau misalnya dalam satu lariknya kalimatnya panjang, otomatis nadanya pun panjang. Nah, itu namanya metrum. Jadi kurang lebih verifikasi rima, ritme, dan metrum. Yang terakhir ada istilahnya tipografi. Tipografi ini perwajahan puisi. Perwajahan pada puisi atau bentuknya. Tadi kalian mengetahui unsur-unsur puisi, yaitu ada diksi, ada kata konkret, imaji, citraan atau citraan, terus ada bahasa figuratif, ada verifikasi dan tipografi. Nah, Ibu akan kasih kalian sebuah puisi yang berjudul Negeriku, ya. Terus ada pertanyaan-pertanyaannya, silahkan kalian jawab. Balik lagi ke kelompok yang tadi. Kaya negeriku, majikan-majikan bangsa, dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutan. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari laut. Emas dan perak perhiasan mereka memiliki buruh-buruh mancanegara. Berangkas-berangkas ternama di mana-mana menyimpan harta-harta. Negeriku penuhan konglomerat yang mengikis habis kaum Melanda. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai taulannya terkaya di dunia.
maling-maling diberi sensitif dan kucing dengan asik. Mustafa Bisri 1400. Terima kasih. Oke, tangan buat. Nanti kalau baca puisi jangan lupa disebutkan nama pengarangnya ya. Ibu contohkan misalnya ya. Mustafa Bisri dalam karyanya Negeri. Mana ada negeri sesubur negeri. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu, dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi dan gedung. Ya, jadi jangan lupa disebutkan negeriku karyanya siapa atau karya siapa baru judul. Bahas ya yang soal yang pertama. Citraan atau imaji atau penginderaan yang paling mendominasi tadi citraan apa? Perasaan, terus penglihatan. Ciri-ciri kata-kata yang ada di dalam puisi apa? Oke. Dapat berapa orang kaya di dunia dikali dari tambang. Ada lagi enggak yang lebih menjurus kepada citraan penglihatan? Ada lagi oke. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu, jagung, tapi juga pabrik tempat rekreasi. Oke, good ya. Ya, jadi itu ya lebih fokusnya salah satu contoh citraan penglihatannya. Kita lanjut yang nomor 2, gaya bahasanya yang paling mendominasi. Kira-kira kalian majas apa saja atau apa yang kalian rasakan tuh? Sindiran. Ada yang lainnya tidak? Tidak ada, fokus sindiran. Personifikasi, apa tuh personifikasi itu? Apa tuh contoh kalimatnya? Ada nggak? Nah, jadi memang lebih banyak fokus pada bahasa sindiran karena majas banyak ya. Terus lagi, nah ini yang paling bisa kalian lihat nih ya, rimanya atau pengulangan bunyi. Paling banyak menggunakan pengulangan bunyi apa? Dan ada lagi iya, jadi banyak ya. Seperti apa tadi tuh, rampok diberi rekomendasi, ada si-nya. Terus dengan kop sakti instansi lagi, maling diberi konsesi. Lalu misalnya kalau yang atau akhiran ku-nya, digali dari tambangku, bersumber dari keringatku. Nah itu paling banyak juga ya ada rimanya atau pengulangan bunyinya. Yang keempat, perasaan dalam puisi ini mengungkapkan apa nak? Menyindir siapa? Pemerintah ya gitu ya. Pemerintahnya ngapa nak? Korupsi atau iya ya, memperkaya dirinya sendiri gitu. Lanjut lagi yang nomor 5, tone atau nada pada puisi. Perasaan yang tercermin di dalam puisi ini apa? Sedih, kecewa, kesal. Apalagi level di atas kesal apa? Marah, good. Ya iyalah, enaknya udahlah tadi tercermin kalau rakyat harus apa? Bayar pajak lah apa tadi tuh, memberikan negara tanpa imbalan. Tapi yang menikmati siapa? Pemerintah. Iya kalau bagus, tapi ini ternyata diapakan? Korupsi. Good. Nomor 6, pokok persoalan yang dikemukakan pengarang dalam puisi tersebut ingin menyampaikan apa nak? Iya, pemerintahan yang korupsi. Apalagi menyampaikan apa nih? Dia ingin yang egois, ingin memperkaya diri sendiri, menyusahkan rakyat kecil. Oke, boleh. Nomor 7, kira-kira tema dalam puisi tersebut
kekayaan bangsa yang dinikmati oleh beberapa orang saja atau istilahnya dengan korupsi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, kalian sudah berkunjung ke tempat kerja teman kalian? Sudah. Apa yang kalian dapatkan dari hasil kunjungan kalian itu? Dapat memahami Unsur? Iya, unsur pembangun puisi. Apa saja tuh? Oke. Baiklah, terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya. Hasil pembelajaran unsur-unsur puisi kita pada hari ini semoga bermanfaat untuk kalian ya. Oke, Ibu minta maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian pada unsur-unsur puisi. Kita ketemu lagi di lain hari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.